Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 10. Undangan ke Ujung Timur. Selepas asar ke rumah ya. Nggih Bu, wonten dawuh. Apakah ada perintah? Tanya Isti setelah membaca chat WA dari Bu Lurah. Biasanya Bu Lurah berkabar kalau ada info tentang grup tari angguk atau hendak utusan untuk mengerjakan sesuatu. Nanti saya jelaskan ajak Bening juga. Nggih Bu, Bening menapa sampun dipun kabari? Durung. Nggih, mangke kula ampiri larenipun. Ternyata Bu Lurah belum berkabar pada Bening. Isti segera memberi kabar Bening kalau setelah asar akan dijemput untuk sowan Bu Lurah. Bening setuju dan bersiap dijemput setelah sholat asar. Selesai sholat asar, Isti bergegas menyebut Bening untuk bersama-sama ke rumah Bu Lurah. Hari sudah menjelang sore, udara sudah semakin dingin. Perjalanan yang tidak terlalu jauh itu pun cukup membuat kulit merinding. Masih lelah Neng? Sekedik Bu, jawab Isti dan Bening hampir bersamaan. Kesel, tapi rak yo seneng tondo. Bu Lurah menegaskan bahwa rasa lelah itu ada, tetapi dibarengi dengan kebahagiaan. Maklumlah, mereka baru seminggu yang lalu pulang melawat dari Wonosobo, memenuhi undangan untuk pentas di Wonosobo. Untung saja Bu Lurah selalu tahu keinginan anggota, bahwa setiap kali diundang keluar kota selalu diajak mampir ke tempat wisata sekalian. Maksudnya agar refreshing juga untuk anggota grup penari angguk. Alhamdulillah Bu, saged ngertos pundi-pundi gratis, ungkap Bening spontan. Siapapun akan senang bila bisa wisata gratis. Berarti nek diajak luar kota meneh, yo seneng toh? Alhamdulillah, rezeki Bu. Badhe datang pundi malih nggih Bu? Minggu ngarep diundang melu festival kesenian daerah ning Banyuwangi. Hah? Banyuwangi? Celak Banyumas nggih Bu. Banyuwangi ki rak yo Jawa Timur to Neng. Cedhak Bali kono lho. Wah, aduh tenan nek iki Wajah Bening sumringah mendengar berita itu. Sudah terbayang dalam benaknya tentang jauhnya perjalanan dan kelelahan yang akan dialami. Kalau kalian bersedia, besok saya sampaikan berita ini ke Dinas Kebudayaan yang akan mengantar dan mengawal selama kita di sana. Hubungi semua temanmu. Kalau perlu diundang untuk pertemuan. Di sini juga boleh. Nanti saya siapkan snacknya. Nggih Bu. Atur waktunya bersiap. Kalau perlu berlatih ulang. Bisa diagendakan seperti biasanya. Baik Bu. Kita berangkat kapan dan butuh berapa hari? Info dari Dinas Kebudayaan, berangkat Jumat malam, pulang ke Jogja Minggu malam, kita pentas Sabtu sore dan Minggu pagi. Minggu siang kalian bisa wisata terbatas di Banyuwangi. Mendadak nggih Bu?
Seminggu untuk persiapan masih cukup waktu kan? Nggih, Bu. Untuk kali ini, Bening yang menjadi ketua rombongan. Segera dikoordinir seperti biasa. Penari, alat, kostum, make up, kebutuhan pribadi, semua harus siap. Siap, Bu. Mohon izin untuk segera menghubungi teman-teman. Baiklah. Semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Sukses dalam pelaksanaannya. Ibu, tindak mboten benjang. Semoga saya bisa ikut. Walaupun tidak ikut, pasti doa saya selalu mengiringi kalian. Mugi-mugi saged tindak nggih, Bu. Insya Allah. Kesibukan terasa sekali sore ini. Mereka sangat bersemangat mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan memenuhi undangan ke Banyuwangi. Semua perlengkapan sudah siap di pendapa. Tinggal angkat dan angkut. Kang Darso ikut yuk? Tanya Cempluk pada Yu Kenik yang berdiri di sampingnya. Yang ditanya masih asik menata isi tas yang berisi makanan. Yo ikut toh Pluk, kasihan kalau ditinggal terus. Sahut Mina. Kok tumben kamu perhatian Pluk? Perhatian sama kamu, aku tuh yuk. Kulihat bekal makananmu banyak banget loh. Nah, biasanya kalau aku pergi juga bawa makanan banyak toh Pluk. Kamu juga ikut sering makan, nimbrung, nyemil. Semua bekalku kadang malah kamu yang habiskan. Maksudku nanti aku juga mau minta lagi yuk. Dasar tukang ngemil. Tambah bulet pimimu nanti Pluk. Kalau nggak bulet bukan berarti cempluk, kata Isti menyaut dari jauh. Betul, kata mereka serempak. Cempluk hanya diam dibuli teman-temannya. Wajahnya tetap sumringah karena dia tahu semua sayang padanya. Yang lain masih asik dengan barang bawaan masing-masing. Semua penari dan ofisial sudah siap. Bening berkeliling memastikan kesiapan pemberangkatan. Harapannya tidak ada yang tertinggal dan ketinggalan. Bu Lurah berbincang dengan petugas dari Dinas Kebudayaan. Kebetulan beliau juga sudah siap pula untuk mengawal rombongan ke Banyuwangi. Semua sudah siap, Bu. Bening melaporkan pada Bu Lurah. Oh, baik. Kalau begitu kita segera berangkat saja ya. Barang sudah siap dimasukkan kendaraan? Baik, Bu. Sudah siap. Bening undur diri, meminta teman-temannya untuk segera naik bis. Celoteh mereka meriah. Keluarga yang mengantar keberangkatan pun segera merapat. Peluk-peluk, cipika-cipiki, pesan-pesan, nasihat-nasihat, semua terucap, menimbulkan riuh yang tertahan. Satu persatu memasuki bis menata barang. Semua sudah masuk? Tanya Bening sambil menghitung penumpang bis. Bisa aku bantu? Dayu mendekat ke arah Bening. Mas Dayu ikut? Tanya Bening penuh selidik. Senyumnya mengembang melihat tas di punggung Dayu. Numpang sampai Lumajang. Masih banyak kursi kosong kan? Oh, silahkan Mas. Senyum yang semula mengembang surut seketika. Kok masih kurang satu orang? Sinten je yang belum masuk? Bening menghitung ulang. Mas Amin ning, saut Isti. Bening melongok ke bawah, keluar bus. Yang dicari masih asik ngobrol dengan istrinya. Monggo Mas Amin, sapa Bening dari pintu. Maaf Ning, besok aku piket kantor, digantikan Dayu ya, saut Mas Amin. Oh,
"Nggih Mas, nggih. Dayu sudah naik kan?" tanya Mas Amin memastikan. "Sampun Mas, matur nuwun. Nyuwun pamit." "Semoga sukses ya Neng, dimudahkan dan dilancarkan semuanya." "Amin, amin, amin. Matur nuwun, matur nuwun." Lambaian tangan para pengantar mengiringi bis merayap keluar dari halaman. Lambaian tangan para penumpang bis satu persatu turun. Bus mulai melaju. Angin dingin di sekitar tak lagi terasa segarnya, dikalahkan dengan dinginnya AC dalam kendaraan. Bening berjalan pelan ke belakang, mendekat ke arah Dayu yang duduk di bangku paling belakang bersama Darso dan Firman. "Mas Dayu jahat," katanya sambil menatap tajam pada Dayu. Yang ditatap hanya mengumbar senyum tipis. Darso dan Firman menggoda Bening. "Mau duduk di sini, Neng, dekat aku." Firman menunjuk kursi di sampingnya yang masih kosong. "Enggak," jawab Bening sambil melengos kembali ke depan. "Maunya dekat Mas Dayu, Neng," Darso menegaskan. Yang lain berpaling melihat ribut-ribut di belakang. Bening melanjutkan langkah ke depan dengan wajah yang memerah. Dia marah karena digoda Dayu, dan kini semua menggodanya, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sepanjang perjalanan, celoteh peserta rombongan tiada henti. Walaupun beberapa di antara mereka lebih suka menikmati perjalanan dengan memejamkan mata, mengusir kantuk yang menerjang karena lelah bersiap semalaman. Menurut prediksi, perjalanan ini akan ditempuh dalam 12-13 jam. Ini adalah perjalanan terpanjang kami selama ini. Beberapa kali kami pentas di Pekalongan, Tegal, Tasikmalaya, Bandung. Kami hanya butuh waktu beberapa jam untuk menuju lokasi. Namun yang ini, kami butuh waktu lebih panjang. Di rest area Nganjuk, kami beristirahat sebentar untuk melemaskan otot yang kaku dan memberi kesempatan yang akan ke toilet. Istirahat kedua di Sidoarjo. Yang terakhir kami istirahat di rest area Paiton, sebuah tempat yang memang sangat menarik perhatian di malam hari. Ribuan lampu memancar di sekitar pembangkit tenaga listrik Paiton yang posisinya ada di pinggir laut, di jalan antara Probolinggo Situbondo. Kami sempatkan sejenak untuk berfotoria, walau wajah kami hampir semuanya kucel karena bangun tidur. Yang penting, semua bahagia, bisa melihat pemandangan baru, tempat baru yang belum tentu setiap orang pernah ke sana. Untung malam hari nyampe sini, jadi kita masih bisa melihat keindahannya. Kalau siang, tak ada yang bisa dilihat, kata Dayu memberitahu mereka yang sedang berfotoria. "Kok Mas Dayu tahu?" tanya Ismah yang kebetulan berdiri di dekat Dayu. "Kan yang kita lihat hanya gemerlapnya lampu." Benar juga sih. Kalau siang, kalah sama matahari ya Mas ya? "Betul, pinter kamu Ismah," kata Dayu sambil mengacungkan jempol pada Ismah. Ismah tersenyum senang. Sebuah lampu kamera menyala ke arah mereka. Isti mengambil foto mereka yang sedang berbincang. "Izin dulu dong Is, main jepret aja. Mumpung lagi mesra Mas." Isti menyaut penuh kemenangan. "Mbak, kalau bagus kirim ke aku ya Mbak Is ya." Boleh, buat DP ya." Mereka tertawa bahagia. Bening kembali meminta penumpang kembali ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. "Wajahmu jutek," bisik Dayu di telinga Bening saat melewatinya. Bening melotot. Sayang, Dayu tak melihatnya. Jadi yang dia lakukan hanya sia-sia.
Ayo Neng, tugasmu berat kali ini. Semua harus sukses. Fokus, fokus. Fokus dan konsentrasi penting untuk mencapai semua itu. Ingat Neng, Dayu bukan siapa-siapa. Namun, Dayu bukan milik siapa-siapa, kecuali milik ayah ibunya, bantah hati kecil Bening. Masih beberapa jam lagi untuk sampai di kota Banyuwangi. Masih ada waktu untuk memejamkan mata kembali, memupuk tenaga untuk esok hari. Bening kembali ke tempat duduknya, ingin memejamkan mata. Sayang, saat mata terpejam, justru wajah pemuda itu kian jelas. Senyumnya, dinginnya, sinisnya, semua tetap menggoda hatinya. Namun dia harus tahu diri. Dia bukan siapa-siapa di mata pemuda itu. Bening tak pernah sekalipun melihat secercah harapan di matanya. Yang terlihat hanya dingin, baik senyumnya maupun tatapan matanya. Ya, dia tahu. Tatapan pemuda itu serasa selalu menyelidik. Ada rasa takut kalau harus bertatapan dengannya. Pukul 5 pagi kami sampai di tempat tujuan, langsung menuju penginapan. Kami bersih diri dan istirahat sebentar. Keluar hotel, mengenal lokasi sekitar. Di halaman hotel terpampang baliho jadwal Festival Banyuwangi. Ternyata benar, di kota ini hampir setiap bulan selalu ada festival. Yang kami ikuti ini hanya salah satu dari puluhan festival yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dari festival seni, pendidikan, kesehatan, wisata, dan lain-lain. Semua terangkum dalam Festival Banyuwangi atau Banyuwangi Fest. Tak terbayang olehku berapa dana yang harus mereka persiapkan untuk puluhan festival yang dilaksanakan setiap tahunnya. Mau ikut jalan-jalan pagi enggak nih? Tanya Yukeni sambil menggandeng Ismah di belakangnya. Cempluk dan Bu Lurah mengekor. Kemana? Muter-muter. Cuma muter-muter, tidur lebih enak. Jam segini tidur, bikin lemes kamu nanti. Ayo ikut jalan aja, sekalian olahraga pagi biar fresh, kata Bu Lurah menyaut, menarik tangan Isti dan Bening untuk ikut. Mengenali lingkungan itu perlu loh, Bu Lurah memulai ceramahnya. Nggih Bu, Bening dan Isti menjawab serempak. Mereka berdua saling lirik, kemudian tersenyum. Olahraga juga penting. Kalian tetap harus menjaga kebugaran walau kondisi lelah. Jangan lupa untuk tetap tersenyum. Lanjutnya sambil menyusuri trotoar. Melewati depan SMP Negeri 1, kemudian kantor kabupaten yang berhalaman teduh. Senyum itu ibadah loh. Lagi pula, senyum itu akan membawa aura baik di sekitarmu. Ketika kalian tersenyum, maka aura di sekitar kalian akan membantu orang lain untuk tersenyum pada kalian. Ini tentu merupakan energi positif. Sudah berulang kali mereka mendengar hal itu dari Bu Lurah, baik di rumah maupun saat dalam lawatan seperti ini. Tentunya maksud Bu Lurah baik untuk rombongan yang ada di bawah pengawasannya. Mereka tak membantah kata-kata Bu Lurah. Mereka hanya diam dan mencoba kembali mencerna kata-kata yang didengarnya tadi. Olahraga pagi ini tidak terlalu jauh. Sampai Simpang 4, kami kembali. Balik kanan. Di depan gedung kabupaten terlihat Firman, Kang Darso, Lek Paidi, dan Dayu berjalan ke arah mereka.
Sudah kembali, kami mau nyusul, ucap Kang Darso. Takut kehilangan istri, Mudar? Tanya Bu Lurah. Nggih, Bu, sahut Kang Darso. Yukeni mencubit perut suaminya. Dilarang bermesraan di sini, Kang. Banyak bujang. Dayu memberi komentar. Makanya cepat nikah, jangan jadi bujang lapuk. Lek Paidi menonjok lengan Dayu. Iya Mas, tinggal pilih kok susah, Firman nimbrung. Kamu dulu saja Man, yang sudah kebelet nikah. Loh, aku karo sopo Mas? Ya tinggal pilih, balas Dayu. Kemudian dia berlari kecil meninggalkan mereka. Firman dan Lek Paidi mengikuti berlari kecil. Pagi ini kami mendapat sarapan khas Banyuwangi, nasi cawuk. Nasi putih yang dibungkus daun dengan lauk parutan kelapa yang dicampur dagung muda bakar, kuah ikan pindang. Ada tambahan lauk tahu cacah, pepes ikan laut, dan telur pindang. Agak berbeda dengan lidah kita yang terbiasa dengan manis-manis. Ternyata di sini tidak terasa orang manis-manis, selalu teh manis. Oh, ada tambahan sambal juga di sini. Cukup menggiurkan bagi perut yang lapar setelah perjalanan semalam. Walau selama di perjalanan, kami juga tak henti nyemil bekal dari rumah. Selesai makan, kami kembali ke kamar, meluruskan punggung sambil mempersiapkan diri untuk pentas nanti malam. Tenaga kami harus sudah pulih dan segar kembali setelah asar nanti.